Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Samarolida dengan NIM 2420053 dari kelas PAUD B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses lahir dan berkembangnya 3 kesultanan besar Islam guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai dinamika dinasti Fatimiyah yang berasal dari Mesir. Masa kelahiran dinasti Fatimiyah. Yang pertama ada gerakan Syiah Ismailiyah. Kelahiran dinasti ini dimulai dengan adanya gerakan dari cabang kaum Syiah Mamiyah yaitu Syiah Ismailiyah yang bereaksi terhadap Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang mengadakan penyelidikan kepada kaum Syiah Ismailiyah. Pemimpin gerakan Syiah Ismailiyah adalah Abu Abdullah Al-Husain. Berkat propagandanya yang penuh semangat, Abu Abdullah Al-Husain berhasil menarik suku Barbar yang terkenal keras, khususnya dari kalangan suku Hitamah menjadi pengikut setia gerakan ini. Kemudian yang kedua ada penobatan Ubaidillah Al-Mahdi. Penobatan ini memperoleh banyak dukungan dan berhasil menegakkan pengaruhnya di Afrika Utara. Abu Abdullah Al-Husain menobatkan Said bin Husain Al-Salamiyah sebagai penggantinya. Selanjutnya, Said berhasil merebut kekuatan dan berhasil mengusir penguasa dinasti Ahlabiyah yang terakhir yaitu Ziyadatullah III dari Tunisia disusul dengan pendudukannya pada tahun 909 Masehi. Inilah awal berdirinya dinasti Fatimiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Husain Al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ideologi dinasti Fatimiyah. Setelah resmi mengukuhkan diri sebagai dinasti baru, Fatimiyah memulai pekerjaannya dengan mengambil kepercayaan umat Islam bahwa mereka adalah benar-benar keturunan Fatimah Al-Zahra, putri Rasul dan istri Ali bin Abi Thalib. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki hak dari Tuhan untuk berkuasa. Dinasti Fatimiyah mengklaim sebagai pemimpin Islam yang sebenarnya. Fatimiyah mewakili simbolisme otoritas politik Abbasiyah, Bizantium, filsafat dan Ismailiyah. Mereka menegaskan bahwa mereka adalah imam-imam yang sebenarnya. Dengan demikian, mereka memutuskan hubungan dengan tradisi Syiah yang tengah berkembang sebelumnya bahwa imam Syiah adalah tersembunyi. Selanjutnya yaitu masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Kejayaan dinasti Fatimiyah ini terjadi setelah berhasil menguasai Mesir. Bahkan kejayaannya kurang lebih selama 200 tahun. Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Suriah, Yaman, dan Hijaz. Ada 3 hal yang dapat disoroti mengenai perkembangan dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu yang pertama, kemajuan administrasi pemerintahan pengelolaan negara yang dilakukan dinasti Fatimiyah ini ialah dengan mengangkat para menteri. Dinasti Fatimiyah membagi kementerian menjadi 2 kelompok. Pertama kelompok militer dan yang kedua kelompok sipil. Di samping itu, kemajuan bangunan fisik sungguh luar biasa. Indikasi-indikasi kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya bangunan-bangunan yang dibangun berupa masjid-masjid, universitas, rumah sakit, dan penginapan megah. Jalan-jalan utama dibangun dan dilengkapi dengan lampu warna-warni. Dalam bidang industri telah dicapai kemajuan besar khususnya yang berkaitan dengan militer seperti alat-alat perang, kapal, dan sebagainya. Selain itu, dinasti Fatimiyah ini sudah banyak mengenal tata pemerintahan dan tata kenegaraan. Hal ini dapat dilihat dari segi perpolitikannya, sistem administrasi, pengelolaan keuangan, sistem kemiliteran, serta tata peradilan. Dinasti Fatimiyah berhasil menjadi salah satu pusat pemerintahan Islam. Selanjutnya yaitu masa kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah berawal dari pemerintahan Khilafah Al-Hakim. Ketika diangkat menjadi khalifah, ia baru berumur 11 tahun. Al-Hakim memerintah dengan tangan besi.
Masanya dipenuhi dengan tindak kekerasan dan kekejaman. Ia membunuh beberapa orang wazirnya, menghancurkan beberapa gereja Kristen, termasuk sebuah gereja yang di dalamnya terdapat kuburan suci umat Kristen. Maklumat penghancuran kuburan suci ini ditandatangani oleh sekretarisnya yang beragama Kristen, bin Abdun. Peristiwa ini merupakan salah satu penyebab terjadinya Perang Salib. Kemudian, pada tahun 381 Hijriah atau 991 Masehi, ia menyerang Aleppo dan berhasil merebut Homs dan Shaizar dari tangan penguasa Arab. Peristiwa ini menimbulkan sikap dari penduduk dan menyeret daulah. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai dinamika dinasti Safawiyah. Nama Safawi diambil dari nama depan seorang pemimpin aliran keagamaan 9 tarekat yaitu Sufi al-Din Ishaq al-Arabi. Karena itulah tarekatnya dikenal dengan Safawiyah. Ketika pemimpin tarekat dipegang oleh Junaid, aliran keagamaan ini memperluas gerakannya ke wilayah politik hingga muncul keinginan untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Dan setengah abad kemudian ternyata keinginan Junaid dapat terwujud dengan berdirinya kerajaan dinasti Safawi di bawah proklamatornya Syah Ismail. Sejak itu paham Syiah atau Syiah 12 ditetapkan sebagai agama resmi negara. Selanjutnya secara berurutan, Imperium Safawi diperintah oleh para raja yang selalu bergelar Syah. Mereka adalah Ismail I, Tahmasp I, Ismail II, Muhammad Shah, Abbas I, Safi Mirza, Abbas II, Sulaiman, Hussein, Tahmasp II, dan Abbas III. Pada periode Syah Abbas I merupakan puncak kejayaan dinasti Safawi. Sejarah mencatatnya sebagai bangkitnya kembali kejayaan lama Persia. Sikap Syah Abbas I terhadap pengembangan keilmuan dan pendidikan dapat dilihat dari fisik material. Keberhasilannya ditunjukkan dengan dibangunnya 162 masjid dan 48 pusat pendidikan. Versi lain menyebut 162 masjid dan 446 sekolah. Catatan lain menunjukkan bahwa jumlah sekolah atau perguruan tersebut sebagai didirikannya atas inisiatif atau perintah para kerabat kerajaan. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai dinamika dinasti Mughal yang berasal dari India. Daulah Mughal berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya Daulah Safawiyah di Iran, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Oleh karena itu, di antara ketiga kerajaan besar pada periode pertengahan, Daulah Mughal inilah yang paling muda. Tetapi jauh sebelum ini, ekspansi Islam ke India sudah dilakukan pada masa Daulah Umayyah di Syria. Selanjutnya yaitu masa kejayaan dinasti Mughal. Masa kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan di dinasti Mughal. Yang pertama ada kemajuan di bidang ekonomi. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antar petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Yang kedua yaitu ada kemajuan di bidang seni budaya. Kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat, berisi tentang kebajikan jiwa manusia. Kemudian masa kemunduran dinasti Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India.
Dengan demikian, pada tahun 1857 Masehi terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan Muslim. Sekian penjelasan dari saya mengenai proses lahir dan berkembangnya 3 kesultanan besar Islam. Semoga ilmu yang didapatkan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.